21 September, Pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Panggilan Matius memiliki sebuah kritik tajam yang tersembunyi. Matius adalah nama baru dari sang pemungut cukai Kapernaum, Levi anak Alfeus. Ia seorang Yahudi memungut cukai dari sesama bangsanya untuk kepentingan penjajah Roma. Karena tidak digaji oleh Roma, maka mereka harus pintar-pintar mencari gajinya dari pajak yang mereka kumpul. Karena inilah mereka dibenci, dianggap penipu, pemeras bangsa, dan penjilat penjajah. Mereka dianggap orang berdosa. Itulah profesi Levi yang dipanggil Yesus menjadi Matius, yang berarti pemberian Tuhan. Panggilan Matius adalah sebuah kritik. Apa yang kau lihat gereja masa kini? Yesus melihat Levi. Saudara, lebih mudah manakah? Melihat atau tidak melihat? To see atau to oversee? Lebih mudah mana? Lewat saja, berlalu saja, atau melihat, memperhatikan, memberi perhatian, menaruh hati? Ada banyak orang di kantor pajak itu. Ada banyak pegawai. Mengapa Yesus hanya melihat Levi? Levi semata. Mengapa jatuh pada orang berdosa ini? Mengapa bukan pada pembayar-pembayar pajak yang lain? Yesus melihat yang tidak dipandang dunia. Yesus melihat yang disepelekan, dianggap berdosa, dielakkan mata manusia. Yesus melihat yang dicecerkan manusia, yang sampah, yang dihindari, yang dihinakan. Yesus melihat dengan pandangan penuh kasih, penuh harapan akan masa depan. Melihat dalamnya, bukan luarnya. Melihat kebutuhan batinnya. Cara melihat Yesus harus menjadi cara melihat gereja. Siapa yang paling mudah kita tidak lihat, kita tidak perhatikan. Golongan mana? Pribadi macam mana? Kelompok mana yang mudah dilewatkan, tak digubris, yang tidak berharga, yang tidak berarti di paroki kita? Mereka inilah yang Yesus care, peduli, tidak mau lewatkan. Apakah gereja kita masih memandang orang-orang itu sampai sekarang, atau melewatkan dengan mudah? Panggilan Matius mengandung kritik tajam yang tersembunyi. Good news, sukacita Injil apa yang kau bawa, hai gereja? Yesus memanggil, ikutilah aku, follow me, join me. Tinggalkan tempat basahmu. Panggilan Yesus mengandung jawaban atas kebutuhan orang yang dipanggil. Sia-sia kau dipanggil kalau tidak bisa dipenuhi kebutuhan dasarmu. Nah, apa isi panggilan Yesus? Ku tahu yang kau butuhkan. Ku tahu kefanaan, kerinduan, kebutuhan terdalammu. Aku punya itu. Ikutlah aku, Matius. Ayo, tinggalkan yang fana, yang basa, yang dosa. Ada nilai lain, ada kebahagiaan asli, ada kebahagiaan yang abadi dan yang bernilai ilahi. Memanggil bukan hanya sekedar ajakan bergabung. Ada ungkapan compassion di sana, belas kasih, kerahiman yang dalam. Ada ajakan conversion, pertobatan, change, perubahan. Ada keberpihakan pada yang malang.
ada kebutuhan bertindak menyelamatkan. Bagi orang sakit butuh tabib, maka orang hina, orang berdosa, orang terkucil yang adalah citra Allah adalah subjek kasih Allah. Good news apa yang gereja bawa pada mereka? Sukacita Injil apa yang gereja tawarkan? Adakah compassion, belas kasih, kerahiman, keberpihakan, kehadiran, sukacita Injil buat mereka? Pada pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil, kita membaca pesannya yang terakhir, bab 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada kemendasakan. Ajarlah melakukan yang Tuhan perintahkan. Panggilan gereja untuk berani melihat yang kecil, yang berdosa, yang tercecer. Panggilan gereja untuk membawa sukacita Injil. Hierarki gereja, DPP, seksi sosial, seksi PSE, seksi pendidikan, seksi pembangunan, dan lain-lain. Siapa yang sering tidak dilihat di paroki kita? Masihkah gereja seperti Yesus, melihat melewati batas, bertindak menembus batas, bergaul tanpa dibatasi, guna melihat dan memanggil yang tercecer, yang tak mau dipandang, yang sesungguhnya melarat dan berbeban? Apakah gereja kita masih seperti Yesus menyapa Sakeus, menawarkan air hidup pada wanita Samaria yang takut dilihat orang, yang takut dilihat gereja? Apakah gereja masih menjamah yang kusta, yang najis, dan yang dijauhi orang kebanyakan? Atau gereja kita lebih sibuk dengan memandang yang indah, mulia, agung, leks, dan wah, yang suci, yang rajin, yang aktif, yang tanpa beban, yang memang terpandang, yang sudah safe dan oke saja? Gereja mengangkat Santo Matius menjadi pelindung para pegawai, pekerja publik di kalangan pemerintahan. Tapi pada hemat saya, Matius, rasul dan penulis Injil, adalah pelindung gereja sendiri agar terus melihat seperti Yesus melihat, memanggil seperti Yesus memanggil, menawarkan seperti yang Yesus tawarkan, agar gereja menjadi pelintas batas yang berpihak pada yang kecil, lemah, dan membutuhkan tabib. Santo Matius, doakanlah kami semua. Amin.